Hai anak-anak Sweetie Kids, anak-anak Si Kids, apa kabar? Senang sekali loh Selina bisa menyapa kalian semua hari ini. Ada sukacita hari ini? Wah, lo lihat belum semua nih. Yuk kita sama-sama nyanyi Oh Sukacitaku supaya semua sukacita hari ini. Mari semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyi sama-sama. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada setiap kami. Terima kasih kalau Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk kami boleh memuji Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan terima kasih juga buat kebersamaan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Sekalipun hari ini kami tidak bisa beribadah dengan teman-teman kami yang lain, tetapi kami yakin dan percaya bukan Tuhan hadir di dalam rumah kami. Tuhan ada, Tuhan akan bersama dengan kami sepanjang ibadah kami. Berkati Tuhan, ibadah ini kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta, dan mengucap syukur. Amin. Gimana? Udah sukacita semua sekarang? Coba kalau sukacita, kasih senyum yang paling manis. Kiri, kanan, oke? Weh, senyumnya mantep nih. Ya, tapi kok kayaknya masih ada juga nih yang belum senyum nih. Sukacita nggak? Wah, lo setahu deh. Kalian pasti mau bilang, gimana mau sukacita lo Selina? Udah 3 minggu nggak sekolah, nggak ke mall, nggak main, nggak ketemu sama temen. Bener apa bener? Ya, iya sih. Belum lagi lo setahu kalian banyak tugas kan? Kerjain ini, itu. Wah, dikejar-kejar nih. Harus beres ini, harus beres itu. Belum diingetin sama papi mami. Bener? Iya. Tapi pikir-pikir ya, ingat tugas, Roslena jadi ingat. Roslena gini-gini juga masih sekolah loh. Roslena ingat waktu itu ya, tugas banyak. Terus Roslena pikir masih ada waktu. Jadi aku slow, teramat slow gitu ya. Tahu-tahu tiba-tiba
tugasnya itu udah harus dikumpul. Wah, Roselina belum ngapa-ngapain, cepet-cepet bikin ini semua segala macam. Akhirnya beres juga. Tapi udah lewat waktunya. Jadi Roselina duk, takut. Kira-kira tugasnya masih bisa diterima nggak ya sama ibu gurunya? Tapi ya udah deh, yang penting udah dikasihin. Kenapa? Kalau nggak dikasihin, Roselina harus ngulang 1 tahun depan lagi. Aduh, gimana kan rasanya? Jadi waktu tugas udah dikasihin, Roselina tunggu, duk lagi. Nah, ternyata dapat jawaban dari ibunya. Ibu Lina, tugasnya sudah saya terima. Dan lain kali jangan terlambat ya. Kali ini saya akan berikan nilai sesuai dengan yang ibu buat. Tapi jangan diulangi ya, Ibu Lina. Terima kasih. Terima kasih. Tugasnya diterima. Waduh, senangnya minta ampun ngebayanginnya. Soalnya Roselina pikir, kalaupun nilainya dapat pas-pasan, ya udahlah. Kalaupun bisa diterima, itu aja udah bersyukur banget. Tapi katanya nilainya tetap dikasih yang bagus. Waduh, senangnya coba. Pernah nggak kalian ngalamin seperti itu? Seperti yang Roselina alami? Pernah? Ternyata di dalam Alkitab ada cerita yang mirip sama cerita Roselina. Tetapi ceritanya ini 2 penjahat. 2 penjahat ini, dia waktu itu disalib di Bukit Golgota. Wah, Bukit Golgota itu artinya Bukit Tengkorak. Ih, serem ya, dari namanya aja udah serem. Dan zaman itu, kalau orang disalib berarti itu orang sudah amat sangat jahat. Dia sudah melakukan perbuatan yang sangat-sangat tidak bisa diampuni. Ya, dia disalib di sebelah kiri dan juga yang satu di sebelah kanan. Dan di tengahnya ada 1 salib lagi. Kalian pasti bisa tebak siapa itu yang di tengah. Betul, Tuhan Yesus. Kalau penjahat di kiri, penjahat di kanan, dosanya banyak. Dia melakukan hal yang jahat. Apakah Yesus disalib karena dia melakukan hal yang jahat? Tidak. Sekalipun dia menjadi manusia, dia tidak pernah berdosa. Dia selalu melakukan apapun sesuai dengan kehendak Bapaknya. Bahkan dia mau disalib, kenapa? Karena dia mau taat sama kehendak Bapaknya. Dia mau mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita yang seharusnya kita yang terima hukuman. Padahal apa yang Yesus alami sebelum dia disalibkan? Dia dibully, dia dihina, dia diejek, dia dipermalukan. Coba anak-anak, kalian pernah mengalami seperti itu? Diejek, dibully, dihina, dipermalukan sama teman kalian? Apa yang kalian lakukan kalau kalian diperlakukan seperti itu? Marah? Mari kita lihat firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 32 sampai 43. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Kita lihat ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." What? Mereka diampuni. Padahal kalau kita lihat ayat selanjutnya, dikatakan mereka juga mengambil pakaiannya Yesus. Ayat 35, mereka mengejek Yesus. Ayat 36, mereka mengolok-oloknya, bahkan memberikan anggur yang asam. Lalu di ayat 37, orang-orang bilang, "Selamatkanlah dirimu. Kalau memang engkau bisa menyelamatkan orang lain, selamatkanlah dirimu dulu." Bahkan penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, dia juga bilang, apa yang dia katakan? Penjahat itu bilang, "Bukankah engkau adalah Yesus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Semua orang itu berpikir, orang lain dia selamatkan. Masa dia sendiri nggak bisa turun dari salibnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Anak-anak, menurut kalian, apakah Tuhan Yesus tidak bisa turun dari salibnya lalu menghukum semua orang yang mengolok-olok dia? Pasti bisa. Tuhan Yesus bahkan bisa melakukan yang lebih daripada itu. Tetapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia tetap akan ketaatannya kepada Bapa. Dia tetap mau menanggung semuanya itu supaya kita semua bisa diselamatkan. Lalu bagaimana dengan penjahat yang di sebelahnya? Mari kita lihat ayat 40.
Dikatakan, tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Jadi penjahat ini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi tahu dari mana ya bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Coba kita lihat di ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Jadi penjahat ini, dia dengar dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapaknya. Berarti Yesus ini adalah anak Allah. Penjahat ini percaya kalau Yesus adalah anak Allah, dia berkuasa mengampuni. Dan dia pun akan mengampuni dosa penjahat ini. Sekalipun dia adalah orang yang tidak layak untuk diampuni. Bahkan dengan percayanya itu, penjahat ini berani berkata bahwa Yesus, ingatlah kalau engkau akan datang sebagai Raja, ingatlah akan dia. Berarti dia juga percaya bahwa Yesus nanti akan pergi ke surga, akan ada di surga bersama dengan Bapa. Waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus pun akan membawa dia pergi ke surga. Satu pengharapan yang luar biasa. Lalu, apa yang Yesus katakan? Kita lihat ayat 43. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Luar biasa. Kira-kira penjahat ini ngerasanya seperti apa? Dia merasa yakin di dalam dirinya. Sekalipun dosa saya banyak, saya orang yang amat sangat jahat, tetapi Tuhan sudah menghapus dosa saya. Saya yakin Tuhan mengampuni dosa saya dan Tuhan akan membawa saya ke surga, ke rumah Bapaknya. Anak-anak, lewat cerita ini, lo jadi sadar kenapa Allah menyebut dirinya itu Bapa. Karena seorang Bapa selalu mengampuni dosa anak-anaknya. Setiap hari kita suka marah-marah, suka bohong. Tapi Papa kita selalu mengampuni kita. Dan kalau kita minta ampun kepada Papa kita bilang, "Pak, maaf ya, saya salah." Pasti Papa akan mengampuni kita. Bahkan dia akan memeluk kita, dia akan sayang sama kita. Sama seperti Bapa kita di surga. Dia menyebut kita anak-anaknya, dia akan mengampuni dosa kita kalau kita datang kepada dia, minta ampun kepada dia. Meskipun kita bukan penjahat, tetapi kita berulang kali melakukan dosa. Kita bohong, kita marah-marah, kita malas. Semua perbuatan kita, tidak ada dosa kecil maupun dosa besar. Semua ketidaktaatan kepada Tuhan adalah dosa. Dan dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dan semua dosa harus dihukum. Dan hukumannya adalah maut. Nah, anak-anak, maukah kita mohon belas kasihan Tuhan mengampuni kita? Kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Ya, kita bahkan lebih tahu dari penjahat itu. Setelah itu Tuhan Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa kita, tetapi dia bangkit lagi. Supaya apa? Supaya kita punya pengharapan. Anak-anak, maukah kalian percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Dia mampu mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan bahkan kita tahu dia bukan hanya mati buat kita di atas kayu salib, tetapi dia juga bangkit lagi memberikan kita pengharapan. Siapa yang mau percaya pada Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa? Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Bisa lewat perkataan dan juga perbuatan kita. Lewat perkataan kita mau ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib buat kita, dia menanggung dosa-dosa kita, bahkan dia memberikan pengharapan buat kita. Kita ceritakan kepada semua orang. Dan juga sekarang kan kalian di rumah terus sepanjang hari ya sama papa mama ya. Mungkin papa mama jadi makin sering kasih tahu kalian akan banyak hal. Mungkin harus ini, harus itu. Tapi kita mau dengarkan dan kita mau jawab dengan baik ya. Kita pakai mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik.
Dan juga kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Dengan perbuatan kita. Kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita mengerti apa sih yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, dan sekarang kalian mungkin lagi nggak seneng gitu ya di rumah tadi ya, seperti yang kita bilang, gimana mau sukacita gitu ya, 3 minggu nggak sekolah, bahkan masih ada beberapa minggu ke depan yang kita nggak tahu nih kita bakal berapa lama di rumah gitu ya. Nah tapi kita mau taat ya, pemerintah menyuruh kita untuk taat, untuk diam di rumah. Papa mama pun berlaku sama, supaya kita taat, kita diam di rumah. Tetapi di rumah kita bisa juga melakukan banyak hal. Ya, dan juga jangan lupa pemerintah suruh kita taat diam di rumah, dan juga kita disuruh apa? Suruh cuci tangan rajin ya, suruh makan makanan yang sehat, suruh tidur istirahat tepat pada waktunya ya, dan juga jangan lupa kita harus apa? Jemuran kena sinar matahari. Jadi seimbang semuanya, dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita melakukan apa yang membuat Tuhan senang. Kenapa? Karena kita jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Mau? Bisa semuanya? Mau janji kepada Tuhan? Oke. Sebagai janji kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan percaya dan patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah begitu sangat baik kepada kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan sudah mau mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kami, untuk menanggung segala hukuman yang seharusnya kami tanggung. Tuhan, ampuni kami kalau kami adalah orang yang berdosa. Tuhan, hari ini saya mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat saya. Tuhan, saya juga mau hidup saya dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan saya, lewat perbuatan saya. Pimpin Tuhan, jadikan saya anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga patuh kepada Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa juga Tuhan untuk orang-orang di luar sana Tuhan. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka dalam kekhawatiran. Kiranya Tuhan yang jamah, Tuhan yang lawat juga mereka satu persatu. Dan Tuhan tolong, kami juga memohon belas kasihan yang daripadamu Tuhan. Berkati supaya wabah corona ini juga Tuhan boleh cepat lalu. Kami sungguh rindu juga Tuhan. Kami bisa beribadah kembali ke gereja Tuhan bersama-sama dengan teman yang lain. Kami sungguh rindu, kami juga boleh kembali ke sekolah, bisa belajar bersama teman-teman yang lain. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Nah, sekarang mari kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mari kita sama-sama ya, sama Loselina ya. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kalian semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!